Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini juga saya dapat bertemu, dapat mendatangi silaturahmi ke base campnya IMP, ke Teng Anggara, Putri Tania bersama juga Pak Haji juga datang ke sini. Alhamdulillah, dan saya perkenalkan, kebetulan saya nama Nandang Kusnandar dan ini Pak Bahrudin. Ada beberapa hal yang memang pingin ditanyakan ke Neng Anggara. Kebetulan saya mewakili mungkin juga dari masyarakat yang sampai saat ini misteri dari kasus Subang ya, terkait pembunuhan di Jalan Cagak Subang ini sampai sekarang belum terungkap. Nah tentunya kami atau saya pribadi juga mungkin Pak Bahrudin kebetulan mewakili dari masyarakat gitu ya, yang menanya-nanyakan sampai dengan detik ini artinya belum ada karena gitu terkuak artinya terkait dengan misteri pembunuhan di Subang. Nah tentunya masyarakat juga, kami mewakili masyarakat. Kebetulan saya di masyarakat Purwakarta, Pak Bahrudin juga sama dari masyarakat Purwakarta. Nah tentunya juga masyarakat Subang yang tentunya ingin sampai sejauh mana artinya terkait dengan misteri terkuaknya nih, sampai belum terkuaknya nih misteri pembunuhan di Subang, khusus Jalan Cagak ya itu ya. Nah gitu Neng Anggra, kebetulan artinya ke sini kami itu ingin menanyakan terkait dengan perihal terkuak itu misteri pembunuhan yang di Subang. Insya Allah. Nah itu. Nah mungkin untuk lebih jelasnya juga nih kebetulan juga Pak Bahrudin ya. Pak Bahrudin ini adalah juga perwakilan dari warga masyarakat. Ya, kebetulan beliau juga di Purwakarta juga ya, Pak Bahrudin ini juga. Nah untuk lebih jelasnya mungkin Pak Bahrudin nanti kebetulan nih kita udah silaturahmi ke sini ya, artinya alhamdulillah bisa ditemukan juga ke BSKGP dengan Neng Anggar dengan Pak Haji juga, alhamdulillah. Nah tentunya mungkin terkait dengan pertanyaan apa yang mau disampaikan terkait dengan misteri pembunuhan yang di Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kurang lebih 8 bulan tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, titik terangnya belum ditemukan. Sebenarnya apa motif utama yang melatar belakangi pembunuhan tersebut jika dilihat dari penglihatan spiritual? Itu yang akan saya tanyakan kepada Neng Anggra, silakan. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, bukan berarti saya menuduh kepada orang. Tentang kasus ini memang saya sering sekali melihat ya, dan perkembangannya itu memang sampai sekarang belum terlihat. Tetapi menurut Ainul Bashiroh yang selama ini saya pelajari, di situ saya bisa melihat bahwa ini ada hal yang tidak wajar. Jadi kasus pembunuhan di Subang ini ada seseorang dalang yang memang seolah-olah dendam ingin menguasai harta kekayaan dari almarhumah, dari ibu dan anak yang sudah meninggal sekarang. Dan di situ orang ini sangat pintar ya dalam menjalankan strateginya. Tanpa harus mengotori tangannya, orang ini menyuruh orang di luaran untuk bisa masuk ke dalam rumah itu dan diberikan akses-aksesnya secara lengkap. Maka dari itu tidak ditemukan jejak apapun karena bekerja sama dengan seseorang yang mengetahui tentang strategi TKP. Dan faktor apa yang menyebabkan ungkap fakta kasus tersebut sulit dilakukan selama berbulan-bulan karena masyarakat di luar menunggu-nunggu siapa sih di balik semua ini, ada faktor apa sampai tidak terungkap, itu aja. Yang saya lihat di sini ada permainan juga ya antara si pelaku dan juga orang-orang yang mengikuti TKP di kejadian itu. Jadi ada beberapa oknum yang membantu untuk menghilangkan jejak buktinya. Jika terdapat gambaran tentang inisial si pelaku pembunuhan, bisakah disebutkan siapa eksekutor dan dalang sesungguhnya di balik pembunuhan tersebut? Mungkin kalau untuk memberikan inisial saya tidak berani ya karena takutnya menuduh ke seseorang. Tapi di sini saya bisa memberikan ciri-ciri dalangnya ya. Untuk ciri-ciri dalangnya adalah seorang perempuan. Dan untuk yang menjalankan untuk membunuh almarhumah itu masih
orang dalam. Intinya bukan orang lain. Jadi bekerja sama untuk menghilangkan nyawanya agar harta warisan si pemilik rumah tersebut tidak jatuh kepada yang berhak, melainkan akan jatuh kepada orang yang ingin menguasainya. Kalau boleh tahu, sebagai eksekutor itu sebagai pekerjaannya di bidang apa, atau memang dia punya profesi yang terkait dengan sudah mahir karena sudah 8 bulan ini tidak terungkap selama ini. Jadi orang dalam itu meminta tolong kepada seseorang yang berprofesi ahli ya dalam menghilangkan jejak-jejak dan juga bukti-buktinya. Yang jelas orang berpendidikan, mempunyai jabatan. Dan kenapa penyebabnya para saksi terkesan enggan atau menghilang saat ingin dimintai keterangan? Karena sudah ada beberapa dari saksi ditanyakan masalah pembunuhan Subang seolah-olah dia secara tidak mengungkap secara jelas gitu, intinya seperti Jadi itu. saksi-saksi itu kasihan karena selain dari tertekan ya, jadi mereka itu sama dengan diancam untuk tidak menyebutkan kejadian pada saat itu seperti apa. Padahal sebenarnya ada sih dari pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut, tetapi disuruh bungkam dan juga diancam untuk tidak membocorkannya. Dan ada pertanyaan lagi nih, apakah ada faktor lain yang belum terungkap oleh polisi dalam pembunuhan tersebut sehingga sulit sekali ditemukan fakta di lapangan maupun yang si pelakunya itu? Jadi untuk faktor lain masih banyak yang belum terungkap karena memang bukti-buktinya itu dihapus gitu ya, ditiadakan oleh si pelaku eksekutornya. Tetapi sebenarnya yang saya lihat ya, bahwa di rumah tersebut masih ada yang bisa dideteksi di bagian jendela kamar korban. Itu ada di bagian gorden dan juga kacanya. Nah, itu ada yang lupa bahwa pada saat itu, saat penghapusan bukti ya, mereka lupa untuk menghapus jejak sidik jari yang ada di kaca kamar korban dan gordennya. Jika bisa berkomunikasi dengan ibu dan anak korban pembunuhan tersebut, apa yang ingin mereka sampaikan kepada pihak keluarga korban? Insya Allah sih sebelumnya saya pernah mendoakan almarhumah ya, kedua almarhumah tersebut, dan di situ memang ada petunjuk yang pada saat itu almarhumah itu menyampaikan sangat kecewa bahwa sampai saat ini penyelidikan ya belum pernah terungkap karena memang ada faktor kesengajaan yang mungkin tidak mau diketahui oleh orang banyak. Dan kepada pihak keluarga pun juga almarhumah itu bilang tolong disampaikan bahwa pada saat itu sebelum mereka meninggal seperti disiksa dulu. Jadi dijadikan bahan pesakitan gitu. Dan tidak langsung dibunuh seperti kalau Sundanya itu diganggayong gitu ya. Maka dari itu benar-benar almarhumah itu walaupun sudah ikhlas dengan meninggalnya mereka gitu ya. Jadi kedua almarhumah itu ingin tenang di alam sana ya, dengan ingin melihat pelajaran yang nantinya bisa diterima oleh si pelaku dalangnya. Karena sebelum almarhumah meninggal dunia, almarhumah itu memang sempat diberitahu oleh si pelaku pembunuhan bahwa yang menyuruhnya adalah seseorang gitu. Apakah ada dampak nanti apabila ini tidak terungkap kepada si pelaku karena ada terkait orang dalam, dan gimana ke depannya seperti apa? Karena ini suatu institusi citra kepolisian bekerja, kalau sampai saat ini belum terungkap sudah 8 bulan, masyarakat luas menunggu hasilnya seperti apa. Jadi kalau yang saya lihat ya, kalau untuk titik terang sebenarnya udah ada beberapa yang dikantongi oleh pihak penyidikan. Tetapi di sini pihak penyidikan pun masih bingung karena terlalu banyak orang yang mencurigakan yang menjadi saksi-saksinya pada saat itu di BAP. Dan di sini pun juga banyak simpang siur yang mengatakan bahwa
si pelakunya itu adalah laki-laki ya. Mungkin kalau untuk eksekutornya iya laki-laki, tetapi kalau untuk dalangnya yang saya lihat beberapa kali saya istikharah itu seorang perempuan. Dan di sini pun juga yang saya lihat ke depannya kasus ini akan gantung. Dan takutnya yang saya takutkan itu nanti akan ada korban yang tidak berdosa yang ditumbalkan atau dikambing hitamkan. Karena ini kasus yang sangat menarik, sudah waktu lama 8 bulan, kami sebagai mewakili warga Subang terkait kenapa tidak terungkap. Karena pada saat ini pihak media pun masih ada sorotan kepada pihak kinerja kepolisian. Maka dari itu supaya tidak ada unsur kecurigaan, selama ini seperti apa kinerja kepolisian? Sudah maksimalkah atau memang belum? Kalau untuk maksimal sudah ya, dari pihak kepolisian itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan si pelaku. Tetapi di sini masih ada sedikit permainan-permainan yang ditutup-tutupi. Jadi kebanyakan 70% ingin mengungkap ini secepatnya untuk dituntaskan. Tetapi ada sebagian 30% yang menginginkan kasus ini ditutup. Padahal ini kan bisa dikatakan pembunuhan yang sangat keji ya. Dan untuk pihak kepolisian sebenarnya sangatlah mudah untuk bisa menemukan pelakunya karena banyak cara. Karena kan kepolisian itu apalagi penyidik gitu ya, itu sudah terlatih dan bisa menemukan si pelaku tanpa harus dengan sidik jari. Karena kan banyak cara, banyak juga alat-alat yang memang diperlukan untuk bisa mengetahui siapa si pelaku. Cuman di sini ada kebingungan untuk pihak kepolisian untuk merujuk kepada satu orang, karena tidak satu orang, ada beberapa orang yang memang ikut masuk ke dalam pembunuhan tersebut. Nah, ini sangat menarik untuk mengungkap kasus masalah pembunuhan ibu dan anak Subang. Kenapa? Kalau memang pihak kepolisian sudah punya alat canggih yang dikatakan sudah modern lah, dari pihak komunikasi, IT-nya, tim cyber, kenapa sampai saat ini kepolisian kalau memang sudah tahu inisialnya tidak diungkap secara langsung, dipublikkan? Ataukah ada keterkaitan dengan institusi atau seseorang yang memang ada unsur dendam atau unsur yang di luar itu? Ini lebih ke dendam sih keterkaitannya. Dan pihak kepolisian pun juga masih enggan untuk memberikan nama atau inisial ya kepada publik. Karena di sini mereka seperti belum yakin juga, karena ada seseorang atau beberapa yang memang memberikan keterangan yang membingungkan kinerja kepolisian. Seperti itu, makanya sulit untuk dibuktikan secara faktor hukumnya, belum bukti kuat. Mungkin kalau untuk secara batiniah bisa terlihat ya dalangnya siapa, eksekutornya siapa gitu. Tetapi kalau untuk secara lahiriah mungkin terkait kepada undang-undang ya, bahwa memang tidak boleh menuduh begitu saja karena harus ada bukti. Betul. Nah, padahal kan polisi itu sebenarnya tahu di saat mem-BAP seseorang harusnya tahu mana yang berkata jujur dan mana yang tidak. Karena di dalam gerak-gerik mata, hidung, mulut, perbicaraan, tangan dan kaki itu sebenarnya mengandung arti. Seperti kita mem-BAP seseorang gitu. Jikalau seseorang itu bohong, pasti itu akan terlihat matanya tuh ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke atas. Nggak fokus pada satu tujuan gitu. Dan jikalau misalkan seseorang yang memang menjadi saksi di saat ditanya atau dicecar pertanyaan oleh penyidik, kakinya nggak bisa diam, banyak gerak gitu kan, terus tangan pun juga banyak kesana kemari, berarti itu ketakutan. Nah, di saat alat tidak bisa mendeteksi, disitulah kita harus menggunakan kepekaan seorang polisi yang bisa melihat gerak-gerik si saksi atau pelaku gitu. Jadi sebenarnya banyak cara sih. Ini apakah tidak mengurangi kepercayaan di mata masyarakat ketika kasus ini tidak diungkap dan di stop, tidak ditindaklanjuti? Karena ini sama juga institusi di mata masyarakat tidak bisa mengungkap salah satu kasus, ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat, seperti itu. Kalau sampai 1 tahun tidak terungkap ya kasus ini,
itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri. Karena biasanya gitu kan, setiap kejadian pasti akan cepat ditindak gitu kan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau sampai 1 tahun berjalan tidak ditemukan titik terangnya, itu akan sangat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi. Dan satu lagi pertanyaan, ya, Neng. Ketika keluarga itu ada korban dari pihak 2 orang ibu dan anak, apakah ada orang yang di situ melihat setelah kejadian di luar nalar manusia? Ada nggak? Setidaknya kan namanya ada unsur yang lain mistik, ada yang menyampaikan ke pihak keluarganya. Seperti apa? Secara di luar logika nih. Sebenarnya beberapa orang yang mempunyai kemampuan supranatural udah pernah ya membicarakan kepada keluarga korban bahwa ini tuh seperti ini, seperti itu. Tetapi keluarga korban itu nggak terlalu mempercayai hal mistis. Maka dari itu, pihak keluarga korban itu semuanya itu dipasrahkan kepada pihak kepolisian untuk memberikan dan menemukan titik terang kasus ini. Mungkin itu aja yang saya tanyakan, karena di luaran sana sampai saat ini 8 bulan, bukan waktu sebentar. Karena setiap kasus paling lama 3 bulan sudah selesai. Nah, mohon maaf ini Pak, maksud tujuan Bapak itu pertama kan silaturahmi. Nah, keduanya ingin tahu mengungkap misteri pembunuhan ini, tujuannya gimana Pak? Kalau saya sebagai masyarakat peduli untuk masalah, apalagi ini hilang nyawa, karena mewakili warga Subang juga termasuk saya. Jadi kepedulian sangat kuat untuk menanyakan hal itu di luar wewenang kepolisian. Siapa tahu dari kita buka konten seperti ini, si pelaku sadar dan menyerahkan diri. Amin. Seperti itu. Amin. Ya sih, saya harap juga begitu ya Pak ya. Ini juga mohon maaf, bukan berarti saya so tahu, saya menjelaskan tentang ini, tapi saya hanya memberikan gambaran, siapa tahu bisa membantu untuk pihak kepolisian menemukan si pelaku gitu. Dan yang saya lihat pun juga ini, si pelaku sampai sekarang masih dihantui rasa ketakutan. Dan mudah-mudahan ya kita doakan supaya si pelaku itu bertaubat ya, dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena ini bukan 1 atau 2 orang gitu, lebih dari 3 orang. Pak, terima kasih banyak sudah silaturahmi ke Basecamp IMP. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa podcast lagi ya Pak ya, untuk tema menarik lainnya. Ya sahabat IMP, alhamdulillah saya kedatangan tokoh masyarakat Kabupaten Purwakarta, yaitu Pak Bahrudin dan juga Pak Nandar ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas tema yang lainnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.